Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan seluruh staf-staf kecamatan Pademangan, mobil khusus kepada Bapak Cahyo dan staf-staf yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah yang sempurna hingga bisa mengatur memimpin seluruh rakyat yang ada di Pademangan. Dan juga mobil khusus pula untuk guru saya, pengurus DPP Fuhab Jakarta, Ibu Abdul Husain Mufti, Allah biduri hayati, Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan semua kegiatannya, amin. Mobil khusus juga kepada pengurus DPP, pengurus DPC Fuhab Jakarta Utara, dan juga kepada seluruh hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita gembira bisa menghadiri rutinan acara Fuhab, kumpulnya ulama dan umara, khususnya yang sore hari ini diadakan di Kecamatan Pademangan. Mudah-mudahan acara ini terus terselenggara, terus menjadi acara yang baik untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan acara ini Allah turunkan rahmat kepada kita, keberkahan kepada kita, dan juga kepada keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara sebuah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dikatakan dalam kitab Al-Hikam, adalah dua, yaitu an-ni'matul ijad wa ni'matul imdad. Ni'matul ijad adalah nikmatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan ini kepada semua hamba-hambanya, bahkan malaikat, jin, orang kafir, orang mukmin, semua kedapatan nikmat yang satu ini, yaitu nikmat diciptakan di dunia ini. Karena apabila Allah menghendaki sesuatu, maka kita nggak bisa memilih yang lain. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita nggak bisa milih, kita nggak pernah pesan untuk muncul ke dunia ini, tapi Allah ciptakan kita muncul ke dunia. Iblis, malaikat, orang yang kafir, orang yang mukmin, semuanya diciptakan oleh Allah, dan mereka yang diciptakan merasa bahagia semua di dunia ini. Artinya mereka merasa dunia adalah sebagai rumah mereka, dan ketika mereka disuruh pergi dari dunia, mereka merasa berat. Berarti diciptakan oleh Allah sebuah kenikmatan. Itu nikmat yang pertama, namanya nikmatul ijad. Nikmat yang kedua yang diciptakan oleh Allah untuk kita adalah nikmatul imdad. Apa itu nikmatul imdad? Nikmatul imdad adalah nikmat diteruskannya wujud kita. Setelah kita diciptakan, maka Allah tidak lepas tangan. Allah terus melanjutkan kenikmatan untuk kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Betul. Jadi Allah ini gak kayak pabrik Jepang, Pak. Tahu ya? Pabrik Jepang kalau bikin komputer, bikin motor, bikin kulkas, habis diciptakan, ya udah, dia mau rusak dia mau udah gak laku, sudah, pabrik sudah lepas tangan. Allah tidak demikian. Allah menciptakan kita, setelah diciptakan, keadaan kita selanjutnya terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus diberikan kenikmatan yang baru, kenikmatan yang baru, terus
hingga sampai kita keluar dari dunia ini, kenikmatan itu tidak pernah lepas dari diri kita. Kalau sekarang kita diberikan oleh Allah sehat, maka sehat itulah nikmatul imdad namanya. Nikmat dilangsungkannya terus hidup kita. Diberinya kita umur, diberinya kita nafas, diberinya kita pekerjaan, semua keadaan kita yang selanjutnya setelah diwujudkan namanya nikmatul imdad. Maka kita wajib mensyukuri dua kenikmatan ini. Nikmatul ijad yang pertama dan nikmatul imdad. Kenapa? Karena orang yang pandai menyadari dirinya diciptakan oleh Allah, dirinya dianugerahi oleh Allah, ketika dia bersyukur, Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Allah katakan apa? Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu menyadari semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan terus kamu bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita nggak bersyukur, kita ngedumel, kita ngambek, kita maki-maki, kita mencaci takdirnya Allah, Allah akan adab semua yang Allah berikan, akan Allah tuntut, dan kita akan memberikan adab yang berat nanti di akhirat. Kemudian di antara nikmatul imdad, Allah menghidupkan manusia untuk seterusnya di dunia ini. Dengan cara apa Allah menghidupkan kita? Dengan cara Allah memberikan kita sarana, ada makan, ada minum, pakaian, pekerjaan, kawin, dan yang lain sebagainya sebagai sarana bertahannya kita hidup di dunia ini. Apakah Allah harus melakukan ini? Tidak. Allah mampu menjadikan hambanya tanpa makan, minum, kerja, tetap diberikan kehidupan. Seperti siapa? Bangsa malaikat. Malaikat gak ada yang makan, gak ada yang minum, gak ada yang kerja, gak ada yang daftar jadi camat, jadi DPR, jadi gak ada. Tapi Allah berikan mereka kehidupan yang terus ada di jagat ini. Tapi kenapa kok beda dengan manusia? Karena Allah menghendaki adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Allah jadikan kepada kita nikmatnya bisa hidup dengan cara kita bisa berinteraksi. Ada yang makan, minum, ada yang punya pekerjaan, maka mereka bisa saling berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Maka nikmat ini pula yang harus kita sadari bahwa hidup kita dijadikan di dunia ini oleh Allah dan kita dijamin rezekinya oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan setiap perkara yang ada di jagat raya ini rezekinya semua ditanggung dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan caranya Allah, ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, ada yang kurang, ada yang lebih, tapi semua kebutuhannya dipenuhi oleh Allah. Ingat nih, kebutuhannya, bukan keinginannya. Kalau keinginan kita itu semua dikabulkan oleh Allah, dunia malah justru kacau. Betul nggak? Betul nggak? Kacau apa kacau? Coba Bapak semua ada orang di sini Pademangan mau daftar dari camat 3 orang. Kalau keinginannya dikabulkan semua bagaimana? Mau bisa kacau. Masa camatnya 3? Maka camatnya tetap 1. Maka yang dikabulkan oleh Allah adalah kebutuhan. Di Pademangan butuh camat 1, Allah pilihkan camat untuk daerah ini, Allah jadikannya. Jadi yang Allah jadikan untuk kita adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya. Kalau kita di kantong kita masih ada, di rumah kita masih ada, di ATM kita masih ada, kita mohon ya Allah tambah rezeki Allah, aneh, kok masih cukup, kok masih minta nambah. Maka Allah nggak usah diminta, kalau sudah habis stoknya kosong, Allah akan isi lagi. Kenapa? Karena yang menghidupkan kita selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menyadari ini, nikmat ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping nikmatnya hidup di dunia ini, Allah juga berikan ada
ada dua nikmat lagi, nikmat jasmani dan nikmat ruhani. Nikmat jasmani yang berupa makan, minum, pekerjaan, tidur, sehat, ini pula diberikan Allah kepada semua hamba-hambanya. Yang kafir dikasih, yang mukmin juga dikasih. Coba, yang kafir ini padahal gak pernah nyembah Allah, tiap hari ingkar kepada Allah, gak pernah mengerjakan perintahnya Allah, tapi Allah terus supply hidup untuk mereka, Allah supply kehidupan untuk mereka, Allah supply sarana mereka. Tapi kalau kita mau lihat, kalau Allah itu terus disebutkan sebagai Allah dan yang maha pemarah, maka mereka tidak akan dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak demikian. Buktinya mereka orang kafir senantiasa Allah berikan semua kebutuhan jasmani. Tapi ada lagi nikmat yang kedua setelah kita dihidupkan di dunia, apa? Nikmat ruhani. Apa rupanya? Iman kepada Allah. Ini tidak Allah berikan kepada semua hamba-hambanya. Islam, ilmu, nikmatnya ibadah, nikmatnya hadir di majelis taklim, kenikmatan untuk kumpul bersama ulama, kenikmatan untuk kumpul mencari ilmu. Nikmat ini tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Kemudian apa lagi? Allah tanamkan di hati kita apa? Benci pada kekafiran, benci pada kemaksiatan. Coba kita di hati kita muncul, ya Allah, jangan sampai saya jadi orang kafir, ya Allah. Agar saya pengen saya mati tetap jadi orang Islam. Sebagaimana pesannya apa? Wala tamutunna illa wa antum. Di hati kita senantiasa muncul, ya Allah, jangan sampai saya mati kafir, ya Allah. Kita benci pada kekafiran. Bencinya kita pada kekafiran seharusnya juga bencinya kita pada kemaksiatan. Kadang kafir gak kepengen, tapi maksiat jangan terus gitu loh. Yang nolong, yang ngentit, yang ini berarti di hati kita belum ada Allah tanamkan kebencian untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Maka ini termasuk nikmat ruhani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menyadari bahwa Allah setelah menciptakan hamba-hambanya itu nikmat yang umum untuk semuanya. Setelah diciptakan, Allah jadikan nikmat yang kedua apa? Dipanjangkan usia mereka. Ketika dipanjangkan usia mereka, Allah berikan lagi dua kenikmatan. Nikmat rupanya jasmani, makan, minum, dan yang lain sebagainya. Ini pula dibagi Allah untuk semua hamba-hambanya. Dan yang kedua, nikmat ruhani. Yang ini Allah tidak berikan untuk setiap hamba-hambanya. Siapa yang Allah pilih? Yang Allah kehendaki. Seorang nabi menginginkan anaknya iman, Allah gak kasih, gak bisa. Siapa? Nabi itu ingin anaknya dapat iman, Allah gak kasih. Maka nikmat iman ini Allah sendiri yang memilihnya. Nabi Lut pengen istrinya iman, Allah gak kasih, yang gak dapat iman. Jadi jangan dianggap, oh kalau saya nabi bisa aja kasih iman sama siapa aja, gak bisa. Coba, nabi gak bisa ngasih yang demikian, apalagi kiai, habaib, apalagi Pak Camat, Pak Presiden, gak bisa dia ngasih, oh anak saya harus jadi orang yang beriman, gak bisa. Ini karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sadari ini, syukuri ini nikmat Allah yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Kemudian ketika kita sudah bisa menyadari, saya pengen Allah memperlangsungkan nikmat ini terus, gimana caranya saya bersyukur kepada Allah? Bagaimana caranya saya bisa berterima kasih kepada Allah karena Allah telah memberikan saya banyak kenikmatan. Maka di antara cara bersyukur kita kepada Allah, yang pertama adalah bersyukur pada nikmat jasmani. Apa itu? Kita diberi oleh Allah makan, minum, apalagi udara, bisa melihat. Maka cara bersyukurnya bagaimana? Jaga
dunia ini. Bagaimana udara tetap sehat, ini cara kita bersyukur. Bagaimana alam ini tetap sejahtera, hutan-hutan tetap sejahtera, tidak ada peperangan, tidak ada kekacauan. Kenapa? Karena dengan damainya dunia, ekosistem terus berjalan, kita manusia bisa terus berlangsung hidup di jagat ini. Maka tugas siapa ini? Tugasnya semua manusia. Jadi kalau kita mau melihat ada nih organisasi tapi bukan Islam, dia memikirkan bagaimana mensejahterakan dunia, bantu bagaimana mereka mengurus hutan. Kita harus bantu. Kenapa? Itu cara kita bersyukur kepada Allah agar bumi rumah kita ini tetap bisa kita pakai untuk berlangsung hidup. Coba kita nggak peduli. Yang nunggu beli hutan biarin aja. Yang rugi siapa kira-kira? Kita. Tahu-tahu banjir, tahu-tahu tanah longsor. Kenapa? Karena kita nggak peduli sama keadaan-keadaan. Maka tugas kita diantaranya apa? Ketika kita pengen jadi hamba yang bersyukur kepada Allah, dihidupkan di dunia ini, jaga keadaan dunia. Bagaimana manusia bisa tetap makan, tetap minum, tetap bisa berpakaian, tetap bisa mendapat pekerjaan. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di sini ada Pak Madan. Apa tugas mereka? Ngurusin bagaimana ketika ada kejadian kebakaran, dia yang mengamankan. Itu bentuk syukur kepada Allah agar semua orang bisa tetap hidup di jagat ini. Kalau hutan terbakar dengan sendirinya dengan kejadian alam, petir, maka hutan yang terjadi dengan kejadian alam itu bisa reproduksi sendiri, bisa menyehatkan dirinya sendiri, tumbuh lagi pohonnya. Tapi kalau hutan yang dibakar oleh orang, ya hektar ini yang nggak bisa ditanggulangi oleh hutan itu sendiri. Kita yang harus mikir gimana caranya tanam kembali biar tumbuh, gimana caranya nggak terjadi banjir lagi. Ini banyak kejadian yang harus kita amati agar kita bisa jadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak Satpol PP, apa tugasnya? Ada Pak Kesra, ada Pak Lurah, ada Pak Sama. Tugasnya apa? Bagaimana menjaga lingkungannya. Dengan menjaga lingkungan, bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita manusia tetap bisa hidup di jagat raya ini. Ini syukur cara yang pertama, yaitu menjaga kelestarian alam semesta. Udara biar sehat bagaimana? Gimana? Pabrik-pabrik yang polusi. Nah, tugas siapa kira-kira? Ya itu tugasnya Bapak yang ngurusin kasih izin, yang ngurusin. Kenapa ketika izin diberikan pabrik-pabrik berbuat polusi, yang rugi manusia? Kita tidak bisa hidup dengan baik di dunia ini. Padahal Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal kita untuk sampai nanti hari kiamat. Kita nggak bisa pindah, Pak. Oh, saya sudah bosan di bumi, mau pindah ke Mars, bisa kira-kira? Ya nggak bisa, tempat kita di sini. Maka bumi harus dijaga sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, nikmatnya rohani, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa mendapatkan ibadah. Gimana menjaganya? Cara menjaganya dengan acara yang seperti ini. Kumpul dengan ulama, kumpul dengan para umaro, datang ke majelis taklim, dapat ilmu pengetahuan, kuatkan keyakinan kita, kuatkan akidah kita. Dengan cara begitu, iman kita yang dengan Allah akan terus langgeng. Jangan kumpul dengan orang-orang ahli maksiat, jangan kumpul dengan orang-orang ahli yang ingkar kepada Allah. Kenapa? Itu akibat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini loh, ketika kita sudah menyadari kenikmatan ini, tahu mana nikmatnya Allah dan tahu bagaimana caranya bersyukur, kita berharap Allah jadikan tambahnya kenikmatan untuk kita semuanya. Kita berharap Allah berikan semua yang hadir kesehatan semuanya, panjangkan umurnya, keluarganya diberikan keberkahan, anak-anaknya yang soleh, semua yang mengatur di kantor ini Allah berikan kesehatan, kemakmuran, bisa berhasil mengatur semuanya.
mensejahterakan kita semuanya, dan kita berharap semua pemimpin kita, khususnya pengurus Wuhab pusat, pengurus Wuhab di utara, Allah berikan kesehatan mereka semuanya yang sempurna, dan kita berharap Allah memberikan kita pemimpin yang adil, pemimpin yang lurus, pemimpin yang bisa membawa kita kepada kesejahteraan dunia sampai nanti di akhirat. Dan kita berharap Allah jadikan iman di hati kita sampai akhir hayat kita. Allah jadikan iman di hati kita, cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat kita, sampai kita dibangkitkan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan bagi kita semuanya yang hadir diberikan oleh Allah akhir hidupnya dalam keadaan husnul iman, selamat membawa iman Islam hingga bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja, banyak kurang dari saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.